kasih Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan, membawa setiap pujian kami, penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mencari wajah-Mu, ingin menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu ya Bapa Allah.
Engkau yang layak terima segala hormat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau diperbaharui, kami mau diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Kami buka pendengaran kami, kami buka hati kami, kami buka pikiran kami untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pengampunan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai ayat 34. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Ayub pasal 17 sampai pasal 20. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yeremia 31 ayat 34, demikian firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Yeremia pasal 31 merupakan bagian dari kitab penghiburan atau Jeremiah's Book of Consolation yang mencangkup pasal 30 sampai pasal 33. Pasal-pasal ini ditulis di tengah konteks pembuangan dan kehancuran Yehuda akibat dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bangsa itu telah berulang kali meninggalkan perjanjian yang lama. Mereka menyembah berhala, menindas sesama, dan mengabaikan hukum Tuhan. Kitab Yeremia ditulis menjelang dan selama masa pembuangan ke Babel, sekitar 627 sampai 586 sebelum Masehi. Dalam kitab ini, Tuhan menegur dan menubuatkan hukuman atas bangsa Israel karena dosa-dosa yang berulang dan berat. Berikut beberapa dosa utama mereka. Yang pertama, penyembahan berhala. Bangsa Israel menyembah dewa-dewa asing seperti Babel, Astoret, dan mempersembahkan korban kepada ilah lain. Dalam Yeremia 2 ayat 11 mengatakan, "Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, sekalipun itu bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaanku dengan yang tidak berguna." Lalu yang kedua, ketidaksetiaan terhadap perjanjian Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan dan hidup semaunya. Dalam Yeremia 11 ayat 10 mengatakan, "Mereka telah kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka. Mereka telah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepadanya." Lalu yang ketiga, ketidakadilan sosial dan penindasan. Para pemimpin, nabi palsu, dan imam mengeksploitasi rakyat, memperakyatkan diri, dan menyalahgunakan kuasa. Dalam Yeremia 5 ayat 28 mengatakan, "Mereka menjadi gemuk, gemerlaplah, juga melampaui batas dalam perbuatan jahat. Anak yatim tidak diadili, dan hak orang miskin tidak mereka tegakkan." Lalu yang keempat, munafik dalam ibadah. Mereka datang ke bait Allah, tetapi tetap hidup dalam dosa. Dalam Yeremia 7 ayat 9 sampai 10 mengatakan, "Mencuri, membunuh, berzina. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini dan berkata, 'Kita selamat,' padahal untuk melakukan segala kekejian itu." Namun Yeremia 31 membawa kabar pengharapan. Tuhan akan membuat perjanjian yang baru, bukan seperti yang lama yang telah mereka langgar. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan menjanjikan, yang pertama, hukumnya akan ditulis dalam hati. Yang kedua, mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Lalu yang ketiga, dan yang paling mendalam, Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan melupakan dosa mereka. Pengampunan Tuhan versus pengampunan dalam Kristus. Dalam aspek yang pertama, yaitu diberikan kepada dalam pengampunan dalam Yeremia 31, yaitu bangsa Israel yang bertobat. Lalu pengampunan dalam Yesus Kristus, seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Lalu aspek yang kedua berdasarkan, yaitu pengampunan dalam Yeremia 31, janji dan belas kasihan Tuhan. Pengampunan dalam Yesus Kristus, yaitu darah Kristus di kayu salib.
Lalu aspek yang berikutnya sifatnya. Pengampunan dalam Yeremia 31 yaitu menghapus dosa dan mengubah hati. Lalu pengampunan dalam Yesus Kristus menyelamatkan dan memberi hidup kekal. Lalu aspek yang terakhir, hasil akhir. Pengampunan dalam Yeremia 31 yaitu relasi dipulihkan antara Allah dan umatnya. Lalu pengampunan dalam Yesus Kristus kembali menjadi anak-anak Allah dalam Kristus. Dalam Ibrani 8 ayat 12 mengutip langsung Yeremia 31 ayat 34, menegaskan bahwa pengampunan dalam Kristus adalah penggenapan dari nubuat Yeremia. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang Tuhan Yesus sediakan? Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Yeremia 31 ayat 34. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan mengampuni. Dalam kitab Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ada korelasinya dengan 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus, anaknya, menyucikan kita dari segala dosa. Refleksi kita pada hari ini, apakah ada dosa yang belum kita akui dan menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan? Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan benar-benar mengampuni dan melupakan dosa kita? Adakah orang dalam keluarga atau komunitas kita yang perlu kita ampuni hari ini? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami seperti Engkau mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami. Biar hidup kami seturut yang dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.